Legenda Totok Kerot. Pada masa kerajaan Jawa kuno, ketika takhta Kediri dipimpin oleh Sri Aji Jayabaya, tanah Jawa hidup dalam kemakmuran dan wibawa. Nama Jayabaya termasyhur hingga jauh ke negeri-negeri lain, bukan hanya karena kebijakan pemerintahannya, tetapi juga lantaran kedalaman ilmu dan kewaskitaannya yang melampaui raja-raja sezaman. Di saat itulah tersimpan sebuah kisah yang kelak meninggalkan jejak berupa batu arca raksasa, yang oleh rakyat kemudian disebut Totok Kerot. Di sebelah selatan Kediri, berdiri kerajaan kecil di Tanah Lodaya, dengan seorang putri penguasa bernama Dyah Lodaya. Putri ini berbeda dengan putri kebanyakan. Tubuhnya besar, suaranya lantang, matanya tegas memandang. Sejak kecil ia gemar berperang dan ditempa oleh bala prajuritnya sendiri. Hingga beranjak dewasa ia lebih masyhur sebagai kesatria wanita ketimbang sebagai putri jelita. Kendati demikian, hatinya tak luput dari rasa rindu akan pendamping hidup. Berita tentang kebesaran nama Jayabaya sampai kepadanya, dan ia pun meyakini bahwa hanya Raja Kediri itu sajalah yang sepadan mendampinginya. Dengan tekad bulat, Putri Lodaya meninggalkan kerajaannya. Ia tidak menunggu dilamar, melainkan membawa pasukan dan pengiring menuju istana Panjalu Kediri untuk menyampaikan pinangan. Ketika Putri Lodaya hadir di Balairung, gemuruh langkah pasukannya membuat para abdi dalam bergidik. Ia berdiri tegak dengan keberanian penuh berkata, "Paduka Jayabaya, hamba datang dengan kerendahan hati. Terimalah hamba sebagai istri Paduka, agar dua kerajaan kita bersatu menegakkan kejayaan tanpa tanding." Namun Jayabaya yang arif melihat jauh ke dalam watak sang putri. Ia tahu Dyah Lodaya berhati keras dan mudah diliputi amarah. Maka dengan suara tenang penuh kewibawaan, ia bersabda, "Putri Lodaya, hamba menghargai maksudmu. Namun, bukan jalan kita bersatu dalam ikatan itu. Keseimbangan jagat tidak akan tercapai bila engkau menjadi permaisuriku. Maka terimalah keputusanku dengan lapang hati." Mendengar jawaban itu, wajah Putri Lodaya berubah merah padam. Malu di hadapan para prajurit Kediri, marah karena kehendaknya ditolak. Giginya bergemeretak mengeluarkan bunyi, "Kerot, kerot, kerot Jayabaya. Bila engkau menolak cintaku, maka terimalah tantanganku. Biarlah Kediri roboh di bawah tapak kaki pasukanku." Maka pecahlah pertempuran di tepian kota Kediri. Panah berseliweran, tombak menancap dan teriakan perang mengguncang bumi. Namun pasukan Kediri lebih tangguh. Prajurit Lodaya terpukul mundur, tercerai-berai tanpa daya. Dyah Lodaya tetap berdiri, menolak menyerah meski pasukannya hancur. Saat itulah Jayabaya turun tangan. Dengan kesaktian dan wibawanya, ia memandang sang putri yang masih berusaha melawan. "Putri Lodaya, keangkuhanmu telah menguasai hatimu. Engkau datang dengan maksud cinta, namun berakhir membawa bencana. Tiada lagi jalan bagimu kecuali membatu bersama amarahmu. Dengan restu yang agung, aku kutuk engkau menjadi arca, agar menjadi saksi sepanjang zaman." Petir menyambar, langit seketika gelap, tubuh Dyah Lodaya bergetar, membesar lalu perlahan-lahan membeku menjadi batu. Rambutnya terurai, matanya membelalak, mulutnya tetap menggemeretak mengeluarkan suara kerot, 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 hingga akhirnya sunyi. Sejak saat itu di tanah Kediri berdirilah sebuah arca raksasa wanita dengan wajah garang. Satu kaki tegak, lengan kiri patah, berhias kalung tengkorak. Rakyat menamainya Totok Kerot, berasal dari bunyi geretan gigi sang putri saat dikutuk. Konon arca itu bukan sekadar batu. Ada kalanya ia tampak hidup dalam alam gaib. Ada yang bersaksi melihat sosok putri cantik hadir dalam mimpi, mengaku sebagai Dyah Lodaya. Ada pula yang percaya bahwa arca itu dapat bergerak di malam sunyi. Bagi sebagian rakyat, arca Totok Kerot menjadi tempat tirakat dan permohonan doa. Bagi yang lain, ia adalah pengingat tentang bahaya kesombongan dan murka hati. Demikianlah kisah babat Totok Kerot, peninggalan masa Jayabaya yang masih lestari hingga kini di tanah Kediri. Batu itu berdiri sebagai saksi bisu tentang cinta yang berujung murka, tentang putri yang terjerat oleh angkuh dan amarah, serta tentang kebesaran Jayabaya sebagai raja bijak yang menundukkan bukan hanya musuh, melainkan pula kesombongan manusia.